Assalamualaikum. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk membahas beberapa uji statistik inferensia. Di antaranya ini ada uji satu sampel, kemudian uji dua sampel gitu ya, ada korelasi dan regresi. Nah, yang pertama ini akan saya bahas terkait dengan uji sampel, tapi di sini uji sampelnya ini untuk N-nya yang kurang dari 30. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bahwa uji beda rata-rata satu sampel untuk N kurang dari 30 ini, nah yang saya ambil ini kasusnya adalah di mana varians dari populasi, ini simpangan baku ya, simpangan baku dari populasinya tidak diketahui gitu. Karena biasanya seorang peneliti itu ada kalanya gitu ya tidak melihat bagaimana keadaan di populasi tapi ingin menaksir apakah hasilnya itu sama seperti hasil-hasil sebelumnya di populasi gitu ya. Nah, ini contohnya, ini untuk kasus yang pertama itu yakni berdasarkan hasil panen jagung tahun sebelumnya di Kota Sukabumi, ternyata ada datanya itu rata-ratanya adalah 100 ton. Kemudian seorang agripreneur ingin menguji apakah hasil panen tahun ini rata-ratanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi dia tidak mengambil seluruh data, melainkan hanya mengambil sampel 15 daerah saja di Kota Sukabumi begitu ya. Nah, ini ada 15 sampelnya. Ini mohon maaf bukan periode panen ya, tapi tempat panennya. Sampel tempatnya ya. Nah, di sini kita ngambil 15 sampel tempat panen, di mana tempat 1 100 ton, tempat 2 120 ton, dan seterusnya sampai tempat yang ke-15 ini 121 ton gitu ya. Nah, kita tidak hanya di sini ya tidak semudah untuk melihat berapa nih rata-ratanya gitu ya. Kalau misalnya sama dengan 100 ton berarti dia sama, kalau beda berarti beda, nggak seperti itu. Karena di sini 100 ton ini adalah hasil dari rata-rata populasi, tapi di tahun sebelumnya. Sedangkan yang kita ambil ini hanya sebagian kecil dari populasi tersebut, ini sampelnya gitu ya, sebanyak 15 sampel. Nah, jadi kalau untuk rata-rata satu sampel ini biasanya digunakan untuk menguji apakah si besaran ukuran statistika yang kita uji itu dia sama dengan data yang sebelumnya gitu ya, pada umumnya seperti itu, atau mungkin sama dengan asumsi seorang analis data yang lain begitu, seperti itu. Nah, inilah langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama kita tentunya menentukan hipotesis dulu gitu ya, yang mana apakah hipotesis kiri ya, di mana di sini tuh kita ingin melihat oh ini 100 ton nih kayaknya kurang dari 100 ton seperti itu ya, ataukah hipotesis kanan gitu ya, dimana di sini tuh dia beranggapan bahwa nanti hasilnya itu akan lebih besar daripada 100 ton gitu ya. Jadi mu 0 di situ adalah nilai yang akan ditujunya begitu, apakah kurang dari, apakah lebih dari begitu. Atau mungkin di sini kita hanya melihat kayaknya beda, tapi kita nggak tahu bedanya apakah kurang dari atau lebih dari. Ini namanya adalah hipotesis dua arah begitu ya. Seperti biasa ada H0 H1 di mana H0-nya itu dia sama dengan, jadi anggapannya adalah selalu sama dengan 100 gitu ya untuk ketiga hipotesisnya. Sementara untuk H1-nya itu baru diperjelas apakah dia kurang dari, lebih dari, atau tidak sama. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan menentukan T-tabelnya dengan taraf signifikansi alfa dan degree of freedom-nya N dikurangi 1, di mana N-nya itu adalah banyaknya sampel ya yang diambil. Kalau di sini berarti 15 sampel yang diambilnya. Statistik ujinya ini, di mana nanti kita menghitung rata-ratanya dikurangi mu 0, mu 0-nya berarti si 100 tonnya gitu ya, karena yang kita tuju itu 100 tonnya yang kita soroti, kemudian dibagi dengan simpangan baku, dibagi lagi dengan akar dari jumlah sampelnya gitu. Kemudian nanti setelah ada T-tabel di nomor 2 dan T-tabel di nomor 3, barulah kita bandingkan mana nih yang memenuhi kriteria yang mana. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau begitu sekarang kita akan mulai langsung pengerjaannya. Yang pertama itu kita menentukan hipotesisnya yang mana, gitu ya. Sebetulnya cara menentukan hipotesisnya itu kita lihat saja di pertanyaannya. Jadi seorang agripreneur di sini apakah tahun sebelumnya gitu ya sama, berarti dia kan tidak
menjudge kayaknya akan kurang dari atau lebih dari gitu ya, maka yang diambil itu hipotesis dua arah. Ya ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, kayaknya saya ingin lebih detail gitu ya hasil penelitiannya gitu, nggak hanya melihat apakah dia sama atau tidak, tapi saya ingin melihat mana yang lebih besar gitu ya, nanti kita bisa menggunakan yang kiri dan yang kanan gitu ya. Nah untuk di kasus yang ini, untuk di tutorial kali ini kita bisa melihat langsung ketiganya gitu. Sehingga nanti teman-teman mudah-mudahan bisa sambil mengerjakan ketiga kasus hipotesis tersebut gitu ya. Nah, untuk yang pertama di sini hipotesisnya kita tentukan tadi yang ini ya dua arah, tapi kita bisa juga menentukan yang kiri atau yang kanan nanti. Yang kedua kita menentukan T tabel. Nah, T tabel T itu apa sih maksudnya? T itu adalah statistik uji ya, statistik uji atau misalnya nilai yang akan kita ujinya gitu. Apakah dia itu memenuhi kriteria yang mana? Sehingga kita pakainya T gitu ya. Nah, T di sini tentunya kita menggunakan rujukan T tabel ya, T student yang ini. Dimana kalau V ini adalah maksudnya degree of freedom, V-nya itu DF dikurangi 1. Kalau misalnya untuk yang satu sampel mah, kemudian alfa-nya ini adalah taraf kepercayaannya. Dimana kalau misalnya nanti kita ngambil alfanya 5%, berarti nanti di sini nyari kolomnya yang mana? Nyari kolomnya adalah yang 1 dikurangi alfa. Berarti yang ini ya, yang 0,95. Jadi kita tentukan dulu. Sudah pernah saya utarakan ya bahwa biasanya taraf kepercayaan alfa yang digunakan itu adalah 5% atau 0,05 ya. Gitu ya. Oke. Berikutnya untuk degree of freedom-nya ini dilihat rumusnya N dikurangi 1 karena tadi sampelnya itu 15, berarti kita tentukan N-nya sama dengan 15 dikurangi 1. Berarti kalau sampelnya 25, 25 dikurangi 1 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kemudian kita lihat tabelnya. Di sini yang alfanya 0,05, tapi untuk yang tabel ini kita carinya 1 dikurangi alfa. 1 dikurangi 0,05 berarti 0,95 ya. 0,95 yang ini. 0,95 terus yang V-nya atau DF-nya itu 14. Berarti yang mana? Ya ini 1,7613 ya. Kita tuliskan di sini 1,7613. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita mau lihat rata-rata sampelnya berapa gitu ya. Rata-rata sampelnya itu berarti tinggal kita masukin aja rumus kalau di Excel sama dengan average. Average-nya yang mana? Average-nya datanya dari sini ya. Kemudian enter. Kita tahu di sini rata-ratanya 106,6. Rata-rata populasi. Nah, rata-rata populasi yang dimaksud itu adalah si dari yang tahun sebelumnya ini 100 ton begitu ya. Jadi kita tuliskan di sini 100. Begitu. Nah, di sini ada yang kita cari itu S gitu ya. S itu adalah simpangan baku begitu, simpangan baku ya. Nah, untuk menentukan simpangan baku itu kita kan bisa pakai varians ya sebetulnya ya. Nah, jadi kita tentukan dulu variansnya sama dengan var dari ini ya. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk menentukan simpangan bakunya tinggal sama dengan SQRT dari ini. Enter ya. Jadi kita punya simpangan bakunya itu adalah 8,830143 itu ya. Kemudian N-nya tadi sampelnya adalah 15. Nah, kita lihat T hitung. Cara rumusnya yang mana? Yang ini ya, statistik uji T hitung yang ini nih. Jadi rumusnya sama dengan, kita ketik di sini sama dengan ya. Kemudian X bar itu rata-rata sampel, berarti ya kita pakai, karena ini pembagian ya, jadi kita pakai kurung buka dulu ya, untuk menyelesaikan yang atas dulu maksudnya. X bar tadi rata-rata sampel, berarti kita sorot si rata-rata sampel ini, dikurangi gitu ya, dikurangi mu 0 itu adalah rata-rata populasi yang dimaksud tadi yang si 100. Kurung tutup, dibagi S
dibagi ini gitu ya. Kemudian dibagi lagi akar N. Kita tulis akar itu SQRT. Kurung buka dari N ya. Kurung tutup, enter gitu ya. Ternyata hasilnya adalah 0,298 gitu ya. Ini ya hasilnya. Kemudian kita akan membandingkan mana yang dibandingkan yang ini. Ya, saya akan kasih warna misalnya warna hijau ya. Nah, kita akan membandingkan yang ini. Karena tadi itu yang kita pilih hipotesisnya yang dua arah, berarti kita pilihnya juga kriterianya yang dua arah yang ini ya. Jika kita lihat, apakah T hitungnya kurang dari min T tabel? Coba kita lihat ya. T hitungnya itu adalah 0,19. Sementara T tabelnya itu adalah 1,7613. Berarti kalau dikalikan min 1,7613 gitu ya. Mana yang lebih besar? Tentulah yang lebih besar yang ini ya, gitu. Nah, apakah masuk ke yang sini? Berarti kan tidak ya. Terus di sini ada atau. Apakah T hitung lebih besar daripada T tabel? Kita lihat. Apakah T hitung? T hitung itu berarti 0,19 itu ya. Atau saya sama dengan aja, sama dengan ini. Sama dengan ini. Gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan yang ini ya, sama dengan ini. Gitu. Mana apakah dia lebih besar? Kan tidak ya, harusnya dia lebih kecil. Maka kriteria yang pertama H0 ditolak itu salah. Sehingga sudah pasti yang bawah yang diterima. Kenapa? Karena kita lihat T hitungnya lebih besar dari min T tabel. Ini jelas ya, ini T hitungnya 0,19 nih. Sini ya. Dia lebih besar daripada min T tabel. Atau T hitungnya si 0,19 ini kurang dari T tabel. Betul ya? Jadi karena ini maka yang kita temukan adalah rata-rata sampel gitu ya. Rata-rata sampel atau misalnya rata-rata hasil panen jagung tahun ini itu berarti dia sebentar mana ya? Oh iya. Karena ini kan H0 yang diterima ya, berarti H0 diterima nih. Karena yang bersesuaian dengan kriteria ini itu adalah yang bawah, jika T hitung bla bla bla, maka H0 diterima. Mana H0-nya? H0-nya adalah yang ini. Gitu ya. Ternyata rata-ratanya sama dengan 100. Jadi, maka rata-rata hasil panen jagung tahun ini mirip dengan hasil panen jagung tahun lalu, yakni sekitar 100 ton. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih di sini bisa kita tentukan padahal rata-ratanya 106, Bu? Nah, jadi di statistika mah seperti itu. Di statistika mah kalaupun dia berbeda tapi berbedanya sedikit gitu ya, itu bisa dikatakan sama. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah tadi setelah kita hitung, T hitungnya gitu ya. T hitungnya dibandingkan dengan T tabelnya ternyata memenuhinya itu yang bawah nih, yang paling bawah. Maka dia H0 diterima. H0 diterima apa? H0 tuh yang ini, berarti rata-ratanya itu sama dengan 100. Artinya rata-rata hasil panen sekarang itu sama dengan rata-rata hasil panen yang tahun lalu, yakni sebanyak 100 ton juga. Nah, karena dia sama, kita tidak perlu, karena dia sama ya, kita tidak perlu membandingkan kalau dari arah kiri apakah sama, dari arah kanan apakah sama, karena nanti hasilnya itu pasti sama gitu ya. Coba kita lihat. Untuk yang kriteria kiri, T hitung lebih besar dari min T tabel karena ini sama kan di sini. Ya. Jadi pastilah H0 diterima. Jadi rata-ratanya sama dengan 100 juga kesimpulannya. Begitupun yang ini untuk yang kriteria kanan ya. Kriteria kanan juga yang ini kan T hitung kurang dari T tabel ya ini ya. Maka H0 diterima. H0 diterima kan yang ini juga. Gitu ya.
Oke, karena yang diterima H0, maka rata-ratanya sama dengan 100. Sehingga kita kalau H0 yang diterima itu aman gitu. Mau pakai kriteria manapun, dia simpulannya pasti sama. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya terkait dengan pengujian dua sampel independen di mana N-nya kurang dari 30.